Kemarin aku baru aja selesai nonton film Indonesia terbaru, judulnya Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Sebenarnya yang buat aku tertarik adalah sinopsisnya di sana menceritakan seorang ibu yang punya 3 orang anak. Di situ sih udah bikin aku tertarik karena posisinya memang aku punya 3 orang anak yang sama lagi nih, ya, perempuan. Bahkan ada salah satu anaknya yang namanya pun sama seperti anakku. Cuman banyak dapet insight positif yang aku dapat ya setelah menonton film itu. Jadi spoilernya nih guys, di film itu si ibunya ini punya kisah di masa lalu yang akhirnya tidak berjodoh lah ya karena tidak mendapat restu dari orang tua. To be honest, aku pun mengalami nih soal itu gitu kan. Orang tua lebih menyetujui menikah dengan si ayah ini karena beberapa faktor. Kalau di cerita ini si ayahnya ini memang saat menikah sudah punya usaha, sudah punya income yang mapan, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Jadi wajar kalau dari sudut pandang orang tua dia lebih concern untuk menikahkan putrinya dengan yang terlihat menjanjikan masa depan yang baik. Tapi memang baru ketahuan nih di akhir cerita, di agak-agak ujung cerita gitu, kalau ternyata ada beberapa usaha yang mengalami kebangkrutan dan ya akhirnya nggak lanjut lah. Akhirnya hidup mereka tuh berputar gitu ya, jadi jatuh miskin kayak gitu. Dan yang paling aku salutin dari karakter ibunya adalah salah satu kalimat yang dilontarkan ibunya adalah, ayah kamu itu bukan orang jahat, dia cuman orang yang kalah. Nah itu bener-bener menyentuh hati aku banget ya, karena memang kita kadang gampang menilai seseorang itu eh, jahat hanya karena kita dikecewakan, bener ya. Padahal tanpa kita sadari satu sama lain pun kita pernah mengecewakan siapapun. Kita pernah mengecewakan orang tua, kita pernah mengecewakan teman, bahkan kita mungkin pernah mengecewakan orang yang memang belum pernah kita kenal. Misalkan contoh kayak kita lagi ngantri, entah mungkin kita ngantrinya nggak tertib, atau mungkin di tempat umum ada perkataan kita yang menyinggung perasaan orang lain, yang padahal kita sendiri tidak bermaksud ke sana gitu ya. Jadi setiap orang itu pasti pernah mengecewakan orang lain, ya. Dan kadang saat kita merasa dikecewakan, sudut pandang manusia kita menganggap orang itu jahat. Padahal dia itu bukan jahat gitu ya. Semua manusia itu kan punya dua sisi, logam. Seperti logam punya dua sisi. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Seperti itu. Sebenarnya memang benar teman-teman, tidak ada orang yang totally jahat ya. Sebagian orang hanya kalah bertarung untuk kehidupannya. Jadi katakanlah orang ini tidak kuat untuk menghadapi ujian kehidupan yang menyebabkan orang itu kalah. Banyak treatment yang bisa dilakukan seorang manusia saat menghadapi ujian hidup, saat menghadapi yang namanya kekalahan. Banyak sikap yang bisa diambil karena kita selalu punya pilihan. Contoh, kita bangun usaha, habis 100 juta, bangkrut, gak jalan, bakar duit doang. Nah, apakah kita akan bunuh diri atau apakah kita akan menyesali terus-menerus? Itu akan membuat masalah lebih bertambah. Buat orang-orang yang cepat bisa survive lagi, cepat bisa switch on lagi moodnya gitu ya, atau mencari cara gimana nih caranya jalan keluarnya. Tapi memang tidak semuanya punya kemampuan itu. Bukan berarti dia tidak mau ya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu cepat beradaptasi sama masalah atau dia perlu pelan-pelan nih meresapi masalahnya. Tergantung, kalau menurut pemahaman aku nih ya, itu tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah bagaimana cara dia dibesarkan. Ya, untuk aku sendiri, aku terlahir dari keluarga yang sederhana, terbiasa hidup much of limitations, dari uang jajan pas-pasan, dari permasalahan dari kecil nih, kayak contoh kecilnya dari zaman SD. Zaman dulu kita masih
beli buku paket gitu ya. Zaman SD teman kita nggak punya teman kita beli buku paket, kita nggak beli buku paket, itu kita tuh harus struggle. Aku nih harus struggle setiap punya PR, aku harus naik sepeda ke rumah temen aku untuk nyalin PR. Nanti isi jawabannya di rumah gitu. Jadi aku sudah terbiasa dengan permasalahan ya. Kayak minta duit jajan gak dikasih, terus aku bikin gambar-gambar ala kadar gitu, misalkan gambar gunung atau gambar rumah-rumahan, aku jual ke teman aku. Waktu itu tuh 100 perak dapat 2 lembar, si teman aku ya, beli HVS-nya itu 500 perak, itu dapat banyak zaman dulu gitu ya. Jadi itulah kenapa mungkin yang menyebabkan aku ini mudah beradaptasi sama masalah ya. Memang sometimes ada beberapa momen aku merasa down ya, relapse lagi, keinget lagi gitu ya sama permasalahan lagi. Tapi itu cepet hilang lagi, cepet sadar lagi. Ya ibarat orang mabok tuh cepet sadar lagi gitu. Oh iya nih nggak boleh kayak gini gitu. Sedangkan ada memang beberapa orang yang dia tidak terbiasa nih menangani permasalahannya sendiri dari sejak dia tumbuh dewasa. Kayak misalkan di-provide sama saudaranya, kalau misalkan nih dia banyak bersaudara nih, dia ada kesulitan apa, bukan soal finansial aja ya, misalkan dia berantem sama temen, nah dibelain sama kakaknya, kayak jangan galakin adek aku. Dia terbiasa untuk berlindung sama saudaranya, contoh-contoh kecilnya seperti itu. Itu yang membuat dia mungkin lebih sulit untuk keluar dari sebuah permasalahan yang dia alami gitu. Itu soal kutipan eh, ayah kamu itu bukan orang jahat tapi orang yang kalah. Nah, orang yang kalah ini orang yang susah keluar dari permasalahan yang dia alami. Bukan nggak bisa ya, tapi susah. Jadi fasenya itu untuk dia struggling lagi nih, untuk kuat lagi nih, itu susah gitu ya. Kayak gitu, dia mungkin mengalami much of depressions dulu, terus dia mengalami banyak hal berat dulu, pergolakan batin dan segala macam kayak gitu ya. Terus ada quotes kedua yang aku apa namanya terketuk, lebih kayak aku oh iya bener nih, ini sering terjadi. Jadi ada bagian si Ali nih anak tengahnya, dia nangis, dia menyesali kematian ibunya. Dia bilang kayak kenapa kenapa harus ibu yang meninggal, kenapa nggak ayah yang meninggal gitu ya. Karena memang banyak terjadi, ini banyak banget terjadi di kita ya, yang disebut patriarki itu. Nah banyak nih seliweran di FYP aku, itu tuh konten-konten yang isinya kayak gini kurang lebih. Gimana patriarki di negara Indonesia itu mau terus-terusan berkembang, gimana enggak terus berkembang. Karena seorang ibu aja nih, aku sudah menjadi seorang ibu ya, karena seorang ibu aja sudah menerapkan patriarki itu di rumah. Kayak anak laki-laki itu diteriaki kalau belum makan, anak laki-laki itu diteriaki kalau orang tuanya punya makanan gitu ya, punya makanan enak atau punya something else yang benar-benar apa namanya tentang pleasure, tentang kenikmatan, tentang keindahan, baru tuh dipanggil gitu anaknya. Sedangkan anak perempuan, dan I feel it, aku merasakan itu, anak perempuan dipanggil pulang ke rumah, suruh bantu cuci piring, suruh bantu ngepel gitu. Gimana enggak merebak atau merajalela patriarki memang dari dalam rumah itu sendiri, dari didikan ibu, seorang ibu itu sudah mengajarkan perbedaan treatment antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tapi anak aku perempuan semua, cuman aku merasakan itu di rumah saat bagaimana caranya ibuku mentreatment abang atau adik laki-laki aku ketimbang aku dengan saudara perempuan aku. Dan memang itu terjadi real. Dan yang mau aku kritik adalah di sini banyak teman-teman, banyak ibu di Indonesia yang akhirnya menyerah. Dia nggak bisa kemana-mana, bukan karena dia menyesali kehadiran seorang anak atau apalagi yang anaknya banyak, tapi naluri keibuannya yang berkata dia nggak bisa ninggalin anak-anaknya. Dan it happens to me.
aku merasa sometimes aku pengen teriak, aku pengen kabur dari rumah, aku pengen pergi menenangkan diri, tapi itu selalu terbendung lagi mengingat mengingat anak-anak aku itu butuh aku gitu ya. Anak-anak aku itu cuma punya aku kayak gitu. Dan itu cuma dirasakan oleh seorang ibu. Naluri keibuan itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Dan pada akhirnya ibu melalui masa hidupnya menua dengan tidak dia sadari, tidak banyak hal yang bisa dia raih karena keterbatasan, limitations tadi, mau keluar ada anak, nggak bisa ninggalin anak, mau berkarir lagi juga sulit di waktu, di tenaga juga habis untuk ngurus anak-anaknya di rumah seperti itu. Jadi pada akhirnya banyak di Indonesia ini ibu yang menua tidak sadar, bahkan banyak beberapa ibu yang finally at the end dia punya disease, dia punya beberapa penyakit. Sebenarnya penyakit itu tuh dari entah itu depression atau itu stres yang tidak bisa dirilis secara teratur, tidak bisa dirilis tadi, tidak bisa diurai secara baik. Akhirnya itu ya cuma jadi tekanan batin, akhirnya penyakit. Ya kalian bisa tahu lah ada beberapa penyakit yang memang timbul dari beban pikiran seorang ibu. Dan banyak kasus ibu yang Allah maghfirlah lebih dulu berpulang karena itu. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti bagaimana rasanya struggling menjadi seorang ibu gitu ya. Pada akhirnya hidup menua tidak terasa, bertahan rumah tangga cuman karena anak, dengan pasangan hidup yang mungkin banyak memberikan kekecewaan gitu. Dan tetap seorang ibu harus menjadikan pasangannya atau partner hidupnya hero untuk anak-anaknya. Terlebih di film ini anak-anaknya pun perempuan semua, sama seperti yang aku rasakan gitu ya. Apapun perasaan yang aku alami tentang ayahnya anak-anak, aku harus menjadikan beliau ini tetap pahlawan buat anak-anak perempuan aku gitu. Banyak banget sih, selain 2 poin ini banyak banget insight yang aku dapatkan. Dan di situ aku semakin bersyukur ya, bagaimana hidup membawa aku ke akhir cerita seperti ini. Mungkin aku bisa meng-cut off kejadian yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di film itu. Jadi aku bisa nih membenahi lagi dari sekarang. Oh berarti aku harus begini, berarti aku harus begitu, berarti aku harus begini, 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 gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung nonton aja. Buat para ibu hebat di luar sana yang pasti merasakan apa yang aku rasakan gitu ya. Semua ibu pasti merasakannya. Tetap kuat, tetap waras, jangan sampai menua dengan sia-sia. Kita harus sayang sama diri kita sendiri, harus merawat diri kita, harus memberikan space untuk diri kita bersantai, untuk diri kita mengambil sedikit kebahagiaan supaya di masa tua nanti kita tidak menyesali hidup. Meskipun on the other hand kita tetap taking care of kids by ourselves, tetap sayang sama anak-anak kita, tetap memberikan sepenuh hati, perhatian, dan semua usaha yang bisa kita lakukan buat anak-anak kita. Dan tetap kita nggak boleh menua sia-sia. Harus bahagia, harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Jangan stres, jangan sampai sakit ya.